ini berpotensi menjadi mesin pencuci uang terbesar di Indonesia. Bayangin aja, saya punya duit, Ya. tak taruh di tembok, Ya. saya punya duit ada yang di bank, udah nggak ditanya di mana asalnya, saya beli yang namanya Patriot Bond atau bond merah putih. Nggak ditanya tuh Sumbernya dari mana? dari mana, nggak ditanya, AU nggak ada, Yang penting duit bebas pajak lagi. Ini apa bedanya dengan orang kan dulu rame namanya Panama Papers, Ya. Cayman Islands, Ya. Mauritius yang memang perusahaan-perusahaan cangkang yang di sana untuk mencuci uang. Apa bedanya dengan ini? Kira-kira Hampir mirip. Pak. Oke. Tapi lebih Panama Paper lebih lost doll lah. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa Danantara adalah mesin binatu uang, tapi Danantara berpotensi menjadi mesin binatu uang. Ini Indonesia kan? Iya. Kita sudah berdaulat. Iya. Ya kan, kita sudah tanda tangan FATF, Iya. ya kan? Kita sudah mengeraskan anti money Iya. laundering. Iya. Kita sudah mendirikan PPATK. Iya. Dan nanti kalau ada ini PPATK cuti besar. To the point aja. Kelas menengah terus diperas hingga kering dan sakit. Sementara kaum tajir berlindung di balik instrumen yang pelik. Patriot Bond menjadi kedok menghindari pajak dengan cerdik. Hari ini kita akan bedah siapa sebenarnya yang bermain licik. Sudah bersama kita di To the Point aja, Mas Eko Supriyanto, Chairman Infobank Institute. Terima kasih Mas Eko telah hadir di To the Point. Eko B. Supriyanto. Eko B. Supriyanto. Ya. Eko orang baik gitu. Ya. Eko orang baik. Kalau Eko Supriyanto, penari latar Madonna. Itu ya, bener, itu bener. Ini Eko B. Supriyanto. Eko Oke. B. Supriyanto. Jadi B-nya tuh baik kita Iya, orang asumsikan. baik. Karena Mas Eko ini adalah orang yang baik. Ya. Tapi kita melihat kondisi yang sekarang nih Mas Eko. Negara memeras kelas menengah dengan PPN 12%. Tapi memberi karpet merah kepada kaum tajir. Sebagai orang baik nih, bagaimana Mas Eko melihat instrumen yang ada di Patriot Bond ini? Sebelum kita lebih luas berbicara mengenai Patriot Bond dan bond merah putih. Ya. Ya. Jadi ada dua instrumen yang akan dikeluarkan oleh Danantara, Patriot Bond dan bond merah putih. Bond merah putih. Nah, dalam konteks ini kita akan berbicara mengenai bahwa negara ini sekarang jujur BUC, butuh uang cepat. Iya, iya. Kan? Butuh Oke. uang cepat. Oke. Nah, kalau butuh uang cepat itu kita masuk ke fase yang namanya fase sangat krusial. Yang pertama adalah adanya kesenjangan pendanaan tadi, BUC tadi. Ya. Terus yang kedua, beban defisit fiskal kita yang menganga, Makin 2,9. Jadi ini yang akan membuat neraka di dalam pembiayaan ini menjadi semakin berat. Kemudian yang terakhir adalah ingin mobilisasi dana domestik. Ya. Salah satunya lewat Danantara. Jadi mesin pertumbuhan ini ada dua, yaitu dari fiskal, kemudian dari Danantara. Nah, Danantara itu diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengambil uang. Oke. Apakah itu uang halal, ataukah uang haram, atau setengah halal dan setengah haram. Ya kan? Waduh, berat. Jadi ada yang di sistem, ada yang di Di luar non-sistem. Jadi istilahnya shadow banking, shadow financial. Nah, ini duitnya gede banget. Oke. Yaitu sekitar 30% daripada PDB, sekitar 6.000 sampai 7.000 triliun. Duit yang gentayangan, yang ada di tembok-tembok, ada yang di rekening bank yang dicuci, masih belum benar-benar bersih, gitu kan? Itu duitnya gede banget. Nah, itu yang akan dimobilisasi. Saya mencoba menjadi logika pemerintah bahwa daripada ini duit-duit ini diam, Oke. ada di bank, ada di tembok-tembok, ya sudahlah sekalian Bangker-bangker ya. kita manfaatkan. Tetapi ini adalah sebuah pertarungan yang menurut saya menjadi sangat pelik. Yang pertama adalah ketika kebutuhan finansial pembangunan mendesak, mepet, BUC, BUCS, butuh uang cepat sekali, ya kan, gitu kan, BUCS itu. Oke. Kemudian negara bertemu dengan apa yang disebut risiko integritas.
Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa Danantara adalah mesin binatu uang, tapi Danantara berpotensi menjadi mesin binatu uang. Jadi berisiko, berpotensi, tapi tidak otomatis. Tetapi arah-arah ke situ ada. Karena kan duit yang di atas 3 miliar yang tidur saja kan banyak. Ya. Jadi nanti ini akan juga bersaing dengan industri perbankan. Nah itu, cuma masalahnya risiko integritas finansial ini menjadi rendah kita. Masa sih kita mau membesarkan anak-anak kita untuk pembangunan dibiayai dengan uang haram gitu kan. Ya, Nah, itu yang potensi risikonya akan seperti itu. Ya. Itu kira-kira yang dasar besarnya yang dari situ. Nah, kembali mengenai pasal 54 bagian 8 yaitu mengenai tentang diperbolehkan uang dari mana saja masuk di dalam pembelian bon bon merah putih, bon Patriot. Patriot Bond. Nah, Patriot Bond kemarin sudah kan para konglomerat yang sudah dengan sukarela, nggak tahu diinjek atau enggak saya nggak bilang, tapi sukarela menyumbang 3 triliun, kemudian 2 triliun, ya paling sedikit ya 100 miliar ada gitu, dan totalnya ada 51 triliun. Rupanya ini belum cukup, makanya rakyat-rakyat kecil ingin diajak berpartisipasi. Ini terjadi di Amerika waktu kita perang. War bond. Jadi rakyat Amerika menyumbang negara, membeli bond perang, tetapi dengan uang bersih, sukarela. Tidak berasal dari entah berantah enggak, tetapi ini entah dari mana diharapkan akan masuk ke situ. Nah, yang paling mengerikan nih pasal 54 itu disisipkan menurut saya di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2028. Ini dulu nggak ada ini. Ini tiba-tiba ada soal Danantara ini. Jadi ini adalah perluasan daripada Undang-Undang P2SK. Jadi kalau kita bicara Undang-Undang P2SK itu lebih rumit. Satu PSK aja rumit, apalagi 2 PSK. Ya. Kalau kita lihat, tadi Mas Eko juga menyinggung pseudo finansial. Artinya ada uang yang semacam di balik tembok tersembunyi, pemiliknya sebenarnya ada, tapi tidak diketahui. Kemudian itu ditarik. Kemudian ada dengan sukarelanya kaum tajir dengan sukarela memberikan nilainya sampai mencapai 51 triliun, tapi yang masih belum cukup. Karena untuk menutupi ketidakcukupan dari 51 triliun ini, apakah kemudian masyarakat kelas menengah dan kelas bawah diperas dengan PPN 21%, dengan PPh PPh 21, akhirnya ya masyarakat bawah makin menengah ke bawah makin terinjak dong sebenarnya Mas Eko. Ya, agak berbeda. Yang pajak itu untuk APBN. Jadi APBN untuk MBG, untuk membayar pegawai negeri dan macam-macam lah untuk belanja negara. Yang satu ini adalah mesin Danantara. Jadi Danantara yang biasanya BUMN itu labanya ditaruh di kas negara, ke fiskal, APBN. Nah, sekarang dengan adanya Danantara itu BUMN dikelola sendiri. Kemudian untuk beresin BUMN, untuk mengkapitalisasi BUMN. Pertanyaan penting buat saya, seberapa besar kebutuhan Danantara? Yang tahu kan orang Danantara sendiri, bahkan mungkin orang Danantara tidak semuanya tahu, gitu kan? Karena tidak ada laporan keuangan, ya kan? Ini yang membutuhkan. Patriot Bond 51. Kemudian dividen BUMN sekitar 85 triliun. Itu udah 130-an lah triliun. Nah, ini masih akan kurang. Kemarin dapat dari jualan bond, global bond di Amerika. Mana ada investor global membeli surat utang tanpa tahu laporan keuangannya. Mana ada yang percaya? Kecuali ada orang Indonesia yang di luar negeri diinjek kakinya, saya tidak mungkin diinjek kakinya, mungkin membeli dengan sukarela juga dalam tanda kutip, itu masuk ke sini. Katanya jualnya 1 miliar US dollar, tapi oversubscribe-nya sampai 4,6 kali, sehingga disepakati 1,5. Tapi ada yang selentingan, apakah benar
yang dicari itu sebenarnya 5 miliar US dollar, tetapi yang laku 1,5. Mana ada gini hari di tengah suku bunga tinggi di dunia, kita bisa menjual bond dan antara tanpa laporan keuangan. Ini kan sama aja kalau kita sebut di Infobank Institute itu sama dengan uangnya bolak-balik, around tripping, ya kan gitu. Jadi uang sana, uang sini, jadi uang dalam negeri. Ini pernah terjadi tahun 80-an di Cina dan Rusia. Orang-orang Rusia, orang Cina itu kaya, duitnya ada di luar negeri, kemudian beli lagi untuk membantu pemerintahnya untuk membeli bond yang ada di dalam negeri. Itu intinya bahwa Danantara memang butuh uang, dikemas dengan Patriot Bond. Tapi itu Patriot Bond tertentu konglomeratnya. Nah, mungkin sekarang ini dengan merah putih melibatkan kelompok menengah yang sudah miskin tadi. Tapi saya dengar barangkali orang yang punya duit simpanan 3 miliar ke atas yang belum digunakan untuk itu. Mas Eko, Ya. kalau tadi penjelasannya Mas Eko menyebut ada shadow finansial yang milik konglomerat ini, yang kaum tajir ini tersembunyi gitu ya, kemudian dikumpulkan secara sukarela mencapai 51 triliun rupiah. Dari 51 dinilai masih belum cukup untuk itu. Kemudian kan saat ini juga ada yang pemberlakuan PPN 12%. Kemudian PPh 21 juga lagi digenjot. Yang mana ini lebih banyak memberikan beban kepada masyarakat menengah dan kecil. Kayaknya seperti diperas banget nih masyarakat menengah kita, Mas Eko. Ya, yang pertama soal PPN, kenaikan PPN ini jelas untuk menutup defisit. Jadi APBN. Jadi untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, kita sudah tahu belanja negara kan ada program-program pemerintah yang luar biasa, Populer. yang sangat penting menurut pemerintah, yaitu MBG. Dan sangat super penting adalah Koperasi Desa Merah Putih. Nah, itu adalah satu hal di APBN. Jadi karena APBN-nya duitnya sedikit, dinaikin pendapatannya sehingga akan bisa sustain pendapatan. Nah, di sisi berikutnya adalah Danantara. Danantara sudah menerbitkan bond 51 triliun dari para konglomerat tajir, yang konglomerat tajir ini, ya kan, ada yang tumbang 3 triliun, ada 2 triliun, yang paling kecil yang 100 miliar lah mungkin kan. Nah, kemudian dia dapat pemasukan yaitu dividen daripada BUMN yang dikelola sekitar 85 triliun. Jadi kan duitnya udah banyak nih. Rupanya ini masih kurang. Maka disebutlah di dalam, menurut saya, pasal yang tidak pernah terdengar sama sekali adalah bagian 8 pasal 50A. Yang menyangkut Danantara boleh mengeluarkan bond khusus, yaitu merah putih dan bond patriot dan bond biasa. Nah, kemudian yang lebih cilaka 12, ini berpotensi menjadi mesin pencuci uang terbesar di Indonesia. Kenapa? Selama ini tidak ada. Karena kita sudah masuk rezim itu uang bersih. Jadi inilah yang barangkali yang perlu kita bedah lebih luas. Terutama di pasal 5 dan juga pasal 50A ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 itu adalah proteksi dari tuntutan hukum perdata dan pidana. Bayangin aja, saya punya duit, tak taruh di tembok, saya punya duit ada yang di bank, udah nggak ditanya di mana asalnya, saya beli yang namanya Patriot Bond atau bond merah putih, nggak ditanya tuh sumbernya dari mana? Dari mana nggak ditanya, AU nggak ada, Yang penting duit bebas masuk. pajak lagi. Sementara kita ini dibayar pajak diperes-peres, ya kan? Di mana-mana dikejar, kurang 100.000, 200.000 kan gitu kan? Nah, ini tidak. Terus yang kedua, yang ayat 6 itu adalah kerahasiaannya. Lu duit dari mana? Kan yang kaya bukan hanya konglomerat, ya kan? Pejabat juga kaya juga gitu kan. Duitnya juga banyak juga, ya kan? Ya kan, saya nggak tahu duitnya dari mana, barangkali dia punya usaha atau apa kan gitu. Tapi tidak masuk di sistem perbankan.
saya kemarin diskusi dan debat dengan teman anggota DPR gitu kan. Nggak mungkin kok uang 1 truk dibawa ke Danantara beli. Kenapa tidak mungkin? Yang namanya BUCS butuh uang cepat sekali, ya duit setan ya nggak apa-apa juga. Nggak ditanya kok secara perdata, ya kan? Tapi itu satu sisi. Sisi berikutnya yang saya merenung, apakah kalau saya membeli Patriot Bond atau obligasi merah putih, kalau Danantara default, boleh nggak saya menuntut secara perdata? Ini yang saya belum tahu penjelasannya. Kalau pasal ini equal, ya nggak boleh nuntut juga dong. Lu kan gue tanya kan gitu. Jangan-jangan itu ya, jangan-jangan. Tapi mudah-mudahan jangan enggak lah. Uang setan tadi dimakan jin juga jadinya. Ya biasanya kan di pasar modal kan gitu. Uang setan dimakan demit, ya kan kayak gitu. Tapi saya nggak bicara itu. Itu berbahaya nanti Danantara kasihan juga nggak dapat uang kan dia gitu kan. Tapi idenya adalah antara kebutuhan tentang pembiayaan satu sisi, yang satu sisi adalah risiko kredibilitas sektor keuangan. Kalau saya suruh milih, uang bersih lah. Karena kan kita itu kan sudah masuk rezim yang sudah lama, rezim dan rezim istilahnya internasional anti pencucian uang itu. Betul. Money laundering. Itu udah lama dan Undang-undang itu ya. Dan saya dengar juga ini teman-teman koalisi sipil udah kirim surat ke FATF namanya, Financial Action Task Force yang ngurusin uang-uang gelap itu, Financial Action Task Force. Itu udah disuratin ya kan teman-teman koalisi, tapi saya nggak ikut untuk melakukan pengecekan itu tadi. Karena untuk batalkan. Untuk membatalkan. Jadi kalau dia udah ke Mahkamah Konstitusi nggak ada langsung ke atas. Iya, mau kemana kita sekarang, Bung? Tapi ada yang sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Oh, itu saya belum dengar. Sebelum dengar ya. Belum dengar. Tapi memang kemungkinan akan terjadi karena begitu kuatnya kontroversi yang terjadi di pasal ini gitu ya. Ini kontroversi luar biasa. Ya, kontroversinya luar biasa. Mas Eko, kalau dari sisi kita tutup mata aja deh, dari sisi orang bisnis gitu ya. Orang yang punya uang dengan simpanan yang tadi di shadow financial. Ya, itu kan banyak. Shadow financial yang gelap-gelap lah. Nah, apakah mereka tertarik dengan tawaran ini? Kalau menurut Mas Eko, yang begitu intens mempelajari dunia keuangan perbankan. Harusnya tertarik. Harusnya tertarik. Karena kelaziman uang pencucian uang itu kita membayar. Saya punya uang 1 truk. Saya cuci. Itu uangnya balik setengah truk nggak apa-apa. Asal udah bersih uangnya. Jadi uang halal ya? Uang halal. Itu seperti kejadian itu adalah peer-to-peer lending gelap. Yang datang dari China itu uang gelap. Masuk ke sini. Dengan bunga tinggi, saya balik 20% saja. Udah untung. Sudah untung. Sudah nggak apa-apa lah, gue tutup mata. Itu nggak apa-apa. Tetapi kita kan tidak hidup di ruang hampa. Betul. Kita kan sudah menandatangani ikut Financial Action Task Force ini. Ini kan kita udah ikut evaluasi bahwa kita ini surga tempat uang bersih gitu. Nah ini mana dulu? Ada yang bilang, daripada duitnya nganggur gini. Ini kan duit dari mana? Masa sih nggak diusut? Ya kalau itu diusut nggak apa-apa, disita negara kan untuk pembangunan juga gitu. Tapi ada yang mengatakan, ini untuk daripada uang yang nggak jelas ini tadi ya karena harus bebas dari gugatan berdata, uang yang tidak jelas ini tadi, daripada lari ke negara lain, Singapura atau Hong Kong atau kemana, ya lebih baik kita kumpulkan saja gitu Mas Eko. Iya, tapi sumber itu dari mana? Uang itu dari mana, ya kan? Satu, pasti dia tidak declare kalau pejabat itu. Pasti kalau nggak declare dia nggak bayar pajak. Kalau yang Konglo misalnya, dia juga nggak declare karena nggak bayar pajak, walaupun untungnya besar. Ya kan kayak gitu. Nah kita mau ikut mazhab mana, ya kan? Mazhab tutup mata daripada kemana-mana untuk uang pembangunan ini.
atau kita ikut dunia internasional yang tata kelola. Pertanyaannya kan kita, uang-uang yang ada di tembok, kalau KPK itu kan kita lihat di TV, ya kita dilihat di Ainyo, Sindo gitu kan, ada KPK bawa-bawa koper. Kenapa dia gedok-gedok tembok? Karena di situ. Di situ duit ditanam. Dan pernah ada seorang pejabat duitnya ditanam di situ. Duit setelah bongkar temboknya miliaran. Bahkan nyewa rumah khusus, apartemen untuk nampung duitnya. Untuk nampung duitnya, dibayar itu 1 hari 5 juta, ya kan gitu. Ada ketangkep kemarin, dibalikin nggak dihukum lagi kan gitu kan. Mas, ini apa bedanya dengan orang kan dulu rame namanya Panama Papers, Cayman Islands, Mauritius yang memang perusahaan-perusahaan cangkang yang di sana untuk mencuci uang. Apa bedanya dengan ini? Kira-kira? Hampir mirip lah. Oke. Tapi lebih Panama Paper lebih lost doll lah. Oke. Ya, dan aku dengar juga. Apa kita perlu kayak begitu? Indonesia dibuat kayak begitu. Nah itu ujungnya nggak usah nanggung-nanggung. Nggak usah nanggung-nanggung. Iya, tapi jangan di Indonesia, di pulau yang mana kan gitu. Ini Indonesia kan. Kita sudah berdaulat. Ya kan, kita sudah tanda tangan FATF. Ya kan. Kita sudah mengeraskan anti money laundering. Kita sudah mendirikan PPATK. Dan nanti kalau ada ini PPATK cuti besar. Cuti panjang. Aku bilang gitu kan. Ini yang perlu diluruskan. Kita tergantung mazhab apa kita yang mau pakai. Kalau saya mazhabnya begini kalau saya. Gimana Mas? Ini boleh. Ya. Tetapi yang ada di rekening yang sudah jelas. Hampir sama kayak tax amnesty gitu. Tax amnesty. Ya kan? Ini ngelebihin tax amnesty. Nggak ditanya. Duit itu dari mana? Kan kita ada sumber warisan dari Nabi Sulaiman. Kan ada masih ada. Betul. Ini kan ditanya. Babu Buba nggak ada. Kan ini lebih lost doll. Sementara uang yang ditembok ini sulit dilacak oleh PPATK. Gitu ya, Mas. Kita menyadari bahwa negara itu BUC lah. Ngakuin, jangan bilang duit gue banyak. Ya kan? Enggak. Kita senang BUC. Ya sudahlah. Dan antara segeralah luarin laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban publik. Sehingga menjual bond secara global pun akan apapun, lebih duitnya buat ini. Berarti sekarang udah berlaku kan, Mas? Penjualan ini? Ya sudah, undang-undang berlaku udah biasa. Berarti kan udah ada yang beli dong ini berarti? Belum terbitin. Belum diterbitin. Yang terbitin baru Patriot Bond sama Global Bond. Oke. Begitu dia ngomong segini, kita habis besok terbitin nggak apa-apa juga karena undang-undang udah ada. Makanya kan kapanpun bisa diterbitkan. Dan saya berharap OJK juga awasin ini. Karena kan lebih daripada 50 investor. Iya kan harus diawasin oleh OJK. Nah, OJK di bawah mana nih sekarang? Ya kan? Dan sekarang kan antara legislatif, eksekutif sama yudikatif itu udah nggak jelas menurut saya. Kan sudah satu nafas, Mas. Ya, nggak bisa. Ini kan kita Republik Indonesia, negara Republik Indonesia. Bukan negara ketoprak saya. Ketoprak umur. Ketoprak saya, ketoprak finansial. Bukan. Mas, kalau memang nanti penjualan itu sudah dilakukan, itu kewajiban apa yang harus dilakukan oleh Danantara untuk menyampaikan perkembangan itu ke publik? Ya, pertama kan harus diaudit. Diaudit rutin? Ya sudah rutin. Ya kan? Habis itu kan setiap penerbitan bond, dan dia harus menerbitkan laporan keuangan terakhir, dan bondnya buat apa? Itu untuk penting ya? Apa? Risikonya bagaimana? Ya kan? Kalau kita nerbitin bond 5,95 di Amerika, di Wall Street atau di mana saja, ya semua pasti beli, Pak. Karena kan marketnya nggak sampai segede gitu. Belum kita aja deposito di sini aja cuma 2%, 3%. Nah di sana 5,95, mana nggak berebut. Cuma pertanyaan saya, apakah ini benar investor asing atau asing tapi orang Indonesia? Ya kan? Karena asingnya karena sumbernya dari luar. Ya bukan kalau dari di China dulu, waktu membangunnya 80-90-an, orang-orang China itu sama Rusia itu kan kaya-kaya. Nah, habis itu dia investasi di luar negeri. Begitu investasi di luar negeri, pemerintah yang menerbitin bond, dia beli sendiri. Gitu. Itu yang ada. Tapi intinya yang global bond itu mengerikan juga menurut saya. Karena 5,95 itu adalah benchmark menerbitkan bond. Itu lebih mahal 0,3 basis poin atau berapa itu daripada surat utang negara.
lebih mahal, lebih murah dari mungkin dengan PLN, bon PLN. Nanti kan di BUMN ngeluarin bon, berarti kan harus di bawahnya harga Danantara. Itu yang menurut saya. Jadi kalau ditanya masyarakat mana, ya masyarakat harus uang bersih lah. Harus uang bersih. Kalau kita membandingkan, konsep Danantara ini di awal kan seperti Singapura memiliki Temasek. Ya, Artinya begitu Danantara jalan, pengelolaan keuangannya bagus, sehingga sumber pendanaan negara pun juga sebenarnya aman Ya. untuk pos-pos tertentu. ya. Kalau Mas Eko sendiri melihatnya seperti apa? Ya memang terlalu dini, ada yang mengatakan terlalu dini kita menilai karena Danantara kan juga baru dibentuk. Ya. Tidak bisa kita bandingkan seperti itu Mas Eko. Tapi kalau pandangan Mas Eko seperti apa? Kalau kita melihat studi ya, kalau kita mau contoh apa, kita pengennya kayaknya gajinya orang Danantara itu pengennya kayak Temasek gitu. Dan itu kita lagi cari benar atau enggak, ya kan? Tapi dengar-dengar Besar, hampir sama lah. hampir ya kan? sama ya. Karena alasannya kan yang dikelola duitnya lebih banyak daripada Jadi Temasek. biar tidak tergoda. Ya, gitu kan. Nah, awal daripada Temasek itu perusahaan dibenerin dulu, Pak. Jadi BUMN daripada Singapura tuh dibenerin dulu. Oke. Kalau dia dapat dividen, dapat untung, baru itu diinvestasikan ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ya. Itu awal-awal berdiri Temasek. Kalau kita, saya perhatikan itu adalah bagaimana dia berutang dulu baru membuat bisnis. Patriot Bond kan utang. Iya. Sebenarnya gimana ya? Patriot Bond itu 2%, sama Danantara ditaruh di deposito udah dapat Iya. 5-6%, dapat 3%. Kan enak banget itu, ya kan? Iya. Dia mau dibuat apa? Buat pengolahan sampah atau apa? Iya mungkin dengar, tapi seberapa besar? Kita nggak ada yang tahu, Pak. Pembayar pajak nggak tahu, Pak. Nggak berkewajiban kayaknya, ya kan? Nah itu. Nah kemudian MD1 di Malaysia, Malaysia, betul. itu ajur remuk Ya. karena politik lebih penting di sana. Dan aku tidak ingin Dan akhirnya menyeret mantan tokoh Perdana besar. Menteri. Perdana Menteri dihukum 150 tahun atau berapa? Iya. Ya kan? Nah, ini kami berharap Danantara harus sukses, ya kan? Harus sukses, ya kan? Jangan sampai tidak sukses. Nah. Kalau tidak sukses, jebol APBN kita. Kalau APBN kita, dari mana uang untuk MBG? Dari mana itu uang untuk Koperasi Merah Putih? Dari mana untuk gaji pegawai negeri? Ya kan? Oh, iya. Karena gede banget ini jebolnya. Apalagi sudah diambil 80 triliun yang biasa jadi Untuk BUMN. dividen ya. Dividen itu udah nggak ada lagi. Kami berharap Danantara ini berhasil. Tapi prinsip dari segala prinsip di dalam korporasi maupun kelembagaan itu adalah soal tata kelola, Pak. Kita tidak melihat atau belum melihat tata kelola Danantara. Tata kelola yang seperti apa yang harus bisa kita atau yang harus bisa diterima oleh masyarakat kalau seandainya tadi dijelaskan perbedaannya dengan Temasek, cari profitnya dulu BUMN, kemudian itu baru dicari diputarkan uangnya untuk membesarkan Temasek. Kalau kita kan dibesarkan dari utang. Artinya kalau dapat profit ya nutup bayar utang ini tadi, mengembalikan uang-uang yang telah bagi konglomerat yang tajir tadi yang telah membeli bond ini tadi kan Mas Eko. Pejabat Danantara, menurut ini saya pantauan saya, pejabat Danantara hanya tahu BUMN, kenapa BUMN rugi. Dia tidak tahu bagaimana membuat dia untung. Oh gitu. Coba selalu. Kalau hanya tahu BUMN rugi, kita juga bisa lihat laporan keuangan mereka yang selalu Sonhoreknya yang ributnya, sonhoreknya itu selalu bilang BUMN kita tidak efisien, BUMN kita rugi, BUMN kita tata kelola yang orang bagus. Dia bisa bilang begitu, tapi dia tidak bisa bagaimana menciptakan untung. Kita yang kemarin lah, sekarang ini gimana? Ya, itu yang saya. Nah, tata kelola itu prinsipnya dasarnya gampang, transparan aja, transparansi aja, tata kelola yang baik, GCG yang baik, ya kan, transparan, akuntabilitas dan macam-macam lah, ya kan, tarif lah itu, responsif dan macam-macam. Itu
mengelola perusahaan ya tata kelola, integritasnya, I-nya kayak gitu. Saya tidak bilang Danantara tidak integritas, ya kan? Tetapi saya ingin melihat transparansi. Udah 1,5 tahun. Laporan keuangan nggak ada, laporan keuangan pembentukan Danantara nggak ada juga. Ya. Bikin undang-undang, revisi urusan BUMN Danantara nggak sampai 21 hari. Udah revisi berapa kali? Iya. Ya kan? Organisasinya begitu gemuk. Ada 56 pejabat. Itu digaji semua loh. Waduh. Ya kan? Kalau itu standar Temasek, berapa itu duit? Ya kan gitu. Saya pengennya Danantara sukses. Tapi harus tata kelola yang baik. Dan kita ini sedang masuk fase distrust. Wah. Investor asing tidak percaya apa yang ada di pasar modal. Investor asing tidak percaya terhadap apa yang ada di kita sekarang. Jadi kita harus membayar harga yang lebih mahal. Ini masa depan kita semua. Kalau dia nggak sukses, APBN jebol, Pak. Ada direvisi lagi. Kalau Danantara ada apa-apa, negara top apa? Harus nanggung ya? Ya kan? Ya. Itu dulu nggak ada. Tiba-tiba ada lagi. Ya kan? Ya kan? Sebenarnya siapa ini? Pemerintah itu siapa? DPR juga pemerintah juga. Ya, betul. Ya kan sekarang udah campur, udah kumpul-kumpul lah gitu kan. Ya kan? Menurut saya kan gitu. Ya. Jadi ini ya sudahlah. Saya sebagai orang yang biasa saja ya cuma mau bisa kritisi aja. Saya cuma mengingatkan, ayo kita tata kelola yang baik, ya kan. Ayo, lah kita sudah menjadi anggota FATF tadi. Iya. Kita Financial mengingkari. Action Nanti kita akan Task turun Force. rating lagi. Ketentuan ideal standar FATF itu menolak dana, ya menolak dana jika sumber keuangan terindikasi hasil kejahatan atau ilegal, jual narkoba, jual perdagangan manusia, dan pokoknya yang macam-macam lah, yang dilarang itu dilarang. Tapi benturan dengan pasal 50A, Nah, yang pelindungan hukum. P2SK, Iya. kekebalan dan tuntutan pidana umum khusus membatasi investigasi asal usulnya. Udah stop sampai di situ. Yang punya duit siapa, Pak? Sekarang nggak mungkin pegawai kita kayak kita, ya kan? Dicekek-cekek gini juga nggak keluar duit kita. Nggak akan ada, Pak. Nggak akan ada, ya kan? Percuma ini, ya kan? Ya kan keluar darahnya doang ini kan? Gitu. Ya kan? Yang punya duit siapa sekarang? Iya. Ya? Iya. Yang punya duit isi tas itu, bukan integritas, isi tas berapa? Ya kan? Kemudian ketentuan ideal standar FATF, ya kan? Data transaksi wajib diserahkan, Pak. Data transaksi wajib diserahkan. Bapak mau pakai BIFAS, ditanya kan, untuk apa? Iya benar. Betul. Lah ya. Betul. Lah ini kagak, ya kan? Ya kan kagak. Data transaksi dilindungi undang-undang, dilarang dijadikan alat bukti Waduh. di peradilan. Cuma saya masih gelisah, mudah-mudahan aku bisa dapat jawaban sekaligus. Yang beli bond, nanti kalau Danantara nggak bisa bayar, boleh nggak kita perdata? Wong kita beli nggak diurus. Karena itu belum tercantum di dalam pasal tersebut, ya, Mas? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Interpretasi aja. Terus kemudian ideal standar FATF, informasi aset dibagikan kepada otoritas pajak untuk mencegah pelarian modal legal, ya kan? Iya. Gitu kan, pelarian modal ilegal, ya kan? Kalau ini enggak, data transaksi mutlak tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak. Sudah bebas pajak, nggak ditanya, jadi bersih duit kita. Jadi ya udahlah, negara maunya begitu ya bukan duit saya gitu ya. Itu artinya efeknya nanti kepercayaan internasional akan semakin berat ya? Berat, Pak. Berat ya, karena tadi terang-terangan bertentangan dengan ketentuan. Misalnya yang beli di sini, dana pensiun di Amerika, ya kan, asuransi di mana, kan puter itu duit kan, nggak akan mau datang. Nggak akan mau. Kecuali duit setan juga, nggak mau datang lagi. Berat, Pak, berat, Pak. Jadi kita akan semakin mahal. Nanti orang-orang menerbitkan semakin. Apa yang bisa kita harapkan dari FATF ini setelah pelaporan yang konon sudah dilaporkan oleh masyarakat sipil ini, Mas Eko? Kan banyak sekali laporan yang ya kita ajukan secara
di internal lewat peradilan yang kita punya gagal, kemudian koalisi masyarakat sipil mencoba lewat jalur internasional, tapi kan tidak ada tampak hasilnya, Mas. Tidak ada yang bergerak. Artinya ini akan terus Ada Pak, berjalan. yang bergerak ada Pak. Sekarang koalisi masyarakat sipil, saya mendengar tadi ketemu Mas Pung tadi, saya iya. belum buka, itu sudah melaporkan ke FATF. FATF, kantor pusatnya. Hmm. Jadi untuk membatalkan ini. Jadi besok rame pasti di media. Ya kan? Udah kirim surat koalisinya. Oke. Ada Masyarakat Transparansi Indonesia, MTI. ya kan, ICW. Saya dengar Selios juga dengar, ya Kita kan. ngirimin semua ya. Teman-teman untuk itu. Saya kurang tahu banyak, tapi saya dengar nama itu. Dari koalisi, sebagian dari koalisi masyarakat sipil. Jadi kalau ke depan saran saya asal usul tetap dicari. Asal usul ya. Ya, asal usul atau juga ya pajak harus bayar. Oke. Pajak di depan harus bayar, Pak. Hmm. Karena Mas Pung bayar pajak. Ya kan? Iya, kita semua Buruh bayar bayar pajak. Karena kan kalau kita lihat dengan diperasnya kelas menengah kita, berarti gapnya kita ini kan sudah semakin lebar kalau gitu, Mas Eko. Wah. Jurangnya antara masyarakat miskin dengan masyarakat kelas menengah kita tuh semakin lebar dan bahkan menuju miskin. menengah pun sudah menuju ke miskin. Ya. Jadi kalau kita lihat data-data kelompok menengah kayak pegawai dan macam-macam itu udah turun. Simpanan yang di LPS itu dulu saldo rata-rata 100 juta ke bawah itu juga mulai udah menipis. Jadi rakyat Indonesia sudah mantap Makan tabungan. Ya kan? Iya. Sementara harga-harga Naik itu terus. naik, Pak. Sementara kecepatan kenaikan gaji itu juga lambat dibandingkan dengan kenaikan harga. Contohnya obat, ya kan? Saya beli obat darah tinggi sudah naik 28%, ya kan? Obat udah naik, memang betul. Sudah naik. Bahan bangunan naik. Iya, naik. Saya Bahan tanya, bangunan naik. kenapa naik? Kan ini nggak ada unsurnya, dolar naik. Iya. Emang belinya pakai dolar, saya bilang gitu kan. Enggak, tapi Pak angkutannya beli farmasi 100% pakai dolar kan gitu. Ya sudahlah gitu kan. Kalau saya nggak minum darah tinggi, ya aku akhirnya minum yang generik aja. Yang generik cuma 14.000 gitu kan. Tapi kalau nggak generik yang lebih mahal. Oke, kalau nanti keberatan dari teman-teman masyarakat sipil yang ke FATF tadi itu direspon, apa bentuk responnya kira-kira, Mas? Apakah harus dibatalkan pasal ini atau seperti apa? Mungkin kalau teman-teman koalisi tadi minta dibatalkan. Minta dibatalkan, oke. Kalau saya komprominya ada di tengah. Ada di tengahnya gini. Ya sudahlah. Uang-uang ini dimasukkan tetap. Dimasukkan tetaplah. Tapi di-declare. Artinya asal usul misalnya. Okay. Asal usul boleh warisan dari Nabi Sulaiman gitu kan. Yeah. Atau asal usulnya dari pajak lah gitu ya. Yeah. Pajaknya dibayar lah gitu kan, enggak apa-apa, tapi diputin. Itu kayak tax amnesty namanya. Okay. Nah, ini enggak, lebih dari tax amnesty, bebas pajak, bebas ditanya. Ya sudahlah, kamu harus membayar sekian atau gitu. Tapi tidak ditanya asal usulnya. Tapi persoalan perdata dan pidana ini rumit buat kita. Betul. Tapi saya kalau ditanya jujur, negara dalam tidak keadaan BUC begini, ya saya memilih integritas sektor keuangan. Kan ini jangka panjang, Pak. Okay. Jadi kita akan tekor lagi. Kenapa? Orang nggak akan mau masuk ke sini. Kalian dapat duit segini, ya kan? Tapi akan ada uang masuk, nggak akan pernah masuk lagi. Dan ini bahaya yang mengerikan. Terjadi keretakan kepatuhan standar keuangan internasional. Kita retak, pecah berkeping-keping. Kemudian pelebarannya jurang murah rasyat. Ayo kita korupsi banyak-banyak. Ya kan? Nanti beli bond bebas. Hukum. Ya kan? Dia ada tanya, memang Danantara boleh bawa duit kerdusan? Ya nggak apa-apa, masukin kerdus saja, ya kan? Masa nggak mau dia, ya kan? Lagi BUC kok, ya kan? Kayak gitu. Itu, Pak. Jadi ini berpotensi besar menjadi binatu uang. Tapi mungkin orang dikejar waktu. Kenapa nggak mau main aman, main sehat, tapi lama? Ya. Ini kan butuh
cuman ekonomi 5 tahunan nih Mas. Iya 5 tahun. Nah 5 tahunan kan berarti tidak sabar menunggu 5 tahun biar cepet dapat duit Ya. gede. Nanti begitu 5 tahun, terus nggak kepilih lagi misalnya Iya. ganti peraturan lagi, Iya. ditanya-tanya lagi, Iya. ya kan? Kayak TK ini kan ditanya-tanya lagi, Pak. Iya kan? Iya, Kita ini kan nggak pernah kebijakan sustainable, sustainable sambung nggak menyambung. ada, ya kan? Karena range politik 5 tahunan ini. Iya kayak Undang-Undang P2SK, kritikalnya kan 2, bukan soal ini aja. Oke. Pasal 43 AB, Eh, di mana anggota DPR mengevaluasi KPI daripada Gubernur BI, OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Pasal yang 43B-nya bisa mengusulkan ke pemerintah untuk diganti. Apa enggak pusing itu? Apa itu bagian dari yang selama ini kalau ada masalah saham, masalah keuangan, masalah rupiah itu semua dikoordinasi oleh DPR yang selama ini kita juga bertanya sebenarnya, loh ini DPR ini fungsinya jadi apa nih? Ya kan ngumpulin eksekutif, ngumpulin OJK, ngomongin tentang pasar modal, ngomongin loh ini kok DPR semua ya? Ya. Menko-nya kemana gitu? Ya. Nah, itu gimana? Saya masih menganut mazhab. Ah, Pasar tidak bisa ditaklukkan eh. dengan bedil. Oh gitu. Pasar tidak bisa ditaklukkan dengan datang ke sana. Hmm. Faktanya, Hmm. kalau sudah pegang mic, ya Ah. kan, pasti saham turun, ya kan? Antara kepercayaan pasar dengan antara kepercayaan visi itu Iya. beda Oke. antara omongan dan kenyataan. Saya masih harus mengambil kebijakan, Oke. menyarankan kepada DPR harus market friendly, Hmm. harus akrab dengan pasar, karena pasar punya cara sendiri untuk menentukan. Hmm. Disuruh turun malah naik dia, ya kan? Atau sering-sering datang ke DPR. bukan Bursa efek. bursa efek Nggak bisa Pak, Bapak bawa pecut juga nggak bisa juga. itu bukan berarti akrab itu ya? Nggak bisa. Itu justru orang lain melihat, oh pasar dikendalikan, ternyata nggak bisa. Diintervensi. Intervensi nggak bisa. Nah, Oke. kembali ke pasal 43A, Iya. di mana bisa dievaluasi. Hmm. Ada pertanyaan, masa sih kita independen, negara di bawah di negara? Masa nggak bisa diawasi? Independensi pengawasan itu menyangkut soal transparansi dan akuntabilitas, Hmm. bukan pengawasan secara politik. DPR politik, Oke. ya kan? Kalau independen, ya independen. Hmm. Memang yang harus kita lakukan itu harus ada sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal. Ya. Sekarang moneter, ya kan? BI ambil SRBI, Hmm. Ya. kemudian naikin BI rate, Ya. fiskal dan asal mau ditarik. Oke. Habis itu mencal-mencel lagi, taruh lagi, tarik lagi, Ya, ya kan? ya. Kayak gitu kan? Ini Ya. kan signalnya Ya. double signal. Oke. Bingung kita. Ya. Joko Sembung naik ojek, we. Ya kan? Ya kan? Ya. Kayak nggak Ya. nyambung. Ya. Studi di negara-negara, Karena di lain. Amerika, The Fed itu gubernurnya, itu kalau dia mau menjelaskan kenapa kita tapering, kenapa kita suku bunga, nggak ada urusan tuh, nggak akan ditanya-tanya yang lain. Dia Ya. hanya menginformasikan. Ya. Di Inggris juga gitu, Bank of England juga kayak gitu, di Jepang juga begitu. Hanya pernah kita punya pengalaman, pernah membaca, yaitu Turki dan Argentina. Turunin suku bunga, naikin suku bunga, turunin suku bunga dan macam. Amsyong Turki, Argentina juga sama amsyong. Jadi sebaik-baiknya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan harus independen. Harus independen. Bahwa independen itu bukan negara di dalam negara. Oke. Saya percaya itu. Kita pernah punya pengalaman krisis 98, Pak. Bank Indonesia tidak independen. Hancur, Pak. Krisis 98. 98 itu 70% daripada PDB itu ongkos krisisnya. Kan mengerikan itu. Tapi kan ada juga yang berpandangan begini, Mas. Ini kenapa rupiah kita berat, terus kemudian ekonomi kita berat karena pemerintah BI tidak support apa yang dilakukan pemerintah, kan gitu kan yang muncul. Kalau kita lihat kebijakan BI sangat support, Pak. Sangat support ya. Sangat support. Coba bayang, tidak setelanjang ini BI membantu pemerintah.
Apa yang tidak dilakukan BI? Apa? Ayo. Burden sharing. Ayo. Apalagi naikin suku bunga. Sudah. Nah, udah, apalagi? Semuanya. SRBI, ayo kita beli, ya kan? Tapi kalau sudah semua didukung BI, kemudian rupiah masih berat terhadap dolar, berarti faktor lain. Bukan faktor moneter, Pak, ini. Oh. Saya Lebih kepada melihat trust. faktor fiskal, ya, Pak. Fiskalnya. Fiskalnya. Oke. Orang tidak percaya sama kita. Jadi Hmm. fiskalnya. Boleh orang pemerintah bilang duit gue banyak, tapi orang lain kan belum tentu, Pak. Oke. Saya pengennya moneter dan fiskal itu Nah, yang sama-sama di KKSK itu Oke. duduk bareng. Ayo kita ngomongin persis signal ini. yang bareng. KKSK sudah jarang terdengar ya? Ada sih. Ada. Ketuanya kan Menteri Keuangan. Jarang. Ya kan? Tapi kan kadang-kadang ya menurut saya perlu sinkronisasi lah. Mungkin bahasa tubuh dan macam-macam. Tapi KKSK nggak ada DPR kan, Mas? DPR Nggak ada nggak ada DPR. di KKSK? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Tapi kemarin kayaknya wakil KKSK banyak yang dipanggil. Ngumumin kemarin ada stimulus begini-begini ya sudahlah. Jadi makanya sepertinya KKSK jadi jarang terdengar ya akhirnya karena sudah tidak ada lagi koordinasi antara fiskal dan moneter gitu ya Mas Eko. Ada sih koordinasi ada. Ada. Oke. Cuma signalnya nggak kelihatan. Nggak jelas signalnya apa ini. Kita ini mau ketat atau nggak? Oke. Iya, iya. Ya, ya. Itu kemarin kalau SAL Mm, benar-benar ditarik, Pak. mm. Kemarin sempat ditarik kan? Ya. Kelojotan tuh, Bang. Kelojotan mati semua, Pak. Oke. Kelojotan, Pak. Akhirnya signalnya BI narik duit rupiah biar nggak beli dolar, ya kan? Ini juga ditarik juga, ya. Mampus banknya, ya kan? Kayak gitu kan. Jadi akhirnya Menteri Keuangan dengan sangat baik mengucurkan kembali ke perbankan. Jadi agak seger lagi lah sekarang. Iya. Kemarin tuh hari Senin pusing kepala kita semua. Gitu kan aku kok gini kan gitu ya. Ya sudahlah kita percaya aja lah. Tapi untuk P2SK ini kayaknya perlu pengertian Oke. yang lebih jelas, terutama yang 50A. Mm. Ya mbok ya jangan gitu ya jangan gitulah gitu. Ya. Kamu butuh uang duit kotor ya jangan sampai begitulah gitu. Iya. Karena menimbulkan moral hajat, menginspirasi orang. Oke. Kalau orang nyolong ya udahlah. Ini sekarang kan banyak orang yang nggak mencuri kena juga gitu. Nah, Iya. bagaimana siapa yang akan menjadi pengawas nih Mas Eko? Kalau tadi Mas Eko mengatakan ini kan Danantara sudah berjalan 1,5 tahun ya. Laporan keuangan tidak jelas, tidak ada transparansi. Sehingga ya trust ya otomatis tingkat kepercayaan publik pun atau investor Iya. pun jadi rendah. Apa harusnya yang dilakukan? Kan kita punya banyak, kalau seandainya oke lah kalau uang yang tadi sumbernya tidak disebut, PPATK tidak berfungsi lagi, ya bagaimana yang harusnya kita Karena ini lakukan? dia nggak berfungsi. Iya, iya, iya. Danantara dia cuti panjang kalau mau Danantara, ya kan gitu. Coba kalau Danantara, kalau di organisasi pendiri Presiden Republik Indonesia, Dewan Penasehat Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, Jeffrey Shah. Taylor, Taksin Sinifata, Ya, Sinawatra. Siniwatra, Sina. Ya. Komite Pengawas dan Akuntabilitas, Ketua PPATK, Ketua KPK, BPKP, BPK, Kapolri, Jaksa Agung, itu pengawas. Ya kan, gue nggak tahu rapatnya kapan. Ya. Kemudian Dewan Pengawas, Ya. BPI Danantara, Erick Thohir, Jamari Caniago, Yusril Isamahendra, Erlangga, Pratekno, Agus Harimukti Yudhoyono, Abdul Muhaimin Menko. Iskandar, Zulkifli Hasan, Menko Purbaya semua. Yuda, Prasetyo Hadi, Board of Director, ya kan, Rosan, Doni Oskaria, Pandu Saril, Sigit Puji Santoso, Managing Director. Ada lagi Managing Director-nya. Banyak lah pokoknya. Ini ya semuanya ada 59. Dan ini mudah-mudahan digaji semua. Ya kan? Mudah-mudahan. Oke. Dengan standar Temasek. Ya, dengan standar. Harus kaya dan Iya, iya, harus iya. kaya. Harus kaya, harus kaya. Harus kaya. Hmm. Harus kaya. Iya, Ya kan iya. cuma kita hasilnya mana kan gitu. Tinggal kita tagih nanti. Pak. Iya kita tagih. Ya kan coba sekarang Danantara mau menciutkan jumlah BUMN. Nah, Menjadi berapa itu? Iya. 300 atau berapa Iya. itu? Itu kan menciptakan pengangguran, Pak. Iya, iya, iya. Dari 1.000 itu jadi berapa itu? Iya, Minimal direktur ada komisaris, iya. belum karyawan. Hmm. Ini baru dipikirin juga, Pak.
Betul. Artinya ya benar-benar yang teori yang Mas Eko sampaikan hanya menilai BUMN rugi, tapi tidak bisa mencari solusi bagaimana supaya BUMN itu untung. Untung. Ini tahunya ini rugi karena Tutup. begini-begini, ini begini, gini-gini. Ini kejahatan, tata kelola nggak baik. Kita tanya, tata kelolamu mana? Ini kan nggak bisa kita biarkan seperti ini terus, Mas. Oh. Apa? Mungkin Mas Eko rekomendasi mitigasinya. Ya saya cuma bisanya nulis sama nomen. Iya, iya. Karena fungsi saya kan tidak membenahi. Ya, betul. Fungsi Mengingatkan. saya mengingatkan Mengingatkan. saja dengan cara baik, membangun, dengan niat baik. Ini terus terang kita niatnya baik, Ya, ya kan? Sangat Ya. baik. kita percaya Mas Eko orang baik soalnya. Orang baik karena Iya. Tulisannya tajam-tajam tapi. ya, Mas, ini apakah ada hubungan soal tata kelola tadi yang dari mulai pasal 50A terus mulai apa yang soal BI sama fiskal moneter. Apakah ini berpengaruh terhadap yang baru-baru saja dirilis daya saing kita turun? Ya. Sama MSCI masih menggantung nih. Menyandra ya? ya, Apa ada kaitannya dengan itu? Apakah mereka juga menilai itu juga? ya. Doing business kan. Nah, doing business Gue betul. bisnis di Indonesia, kenapa lebih susah sekarang? Betul. Makin Turun. sulit lah. Makin sulit. Oke. Turun kan dari Oke. 42 ke 48. Iya. Iya, kan? benar. Kita kalah sama Filipina. Benar. Padahal Filipina itu ngeri banget. Iya. Nah, itu kita bisa bayangkan. Mm. Itu yang nilai orang lain. Ya. Ya kan? Bukan kita. Iya, Ya betul. kan? Saya percaya itu. Orang Susah, lu- Pak. Orang luar menilai kita. Menurut, Pak. Jadi kalau kondisi susah, masyarakat susah. Mm. Jadi apa aja dimintain, Pak. Ya kan? Iya, iya, iya. Ya kan puntung rokok pun bisa diambil ya sekarang. Sekarang ada lagi orang ambil puntung rokok juga loh, Pak. Bayangin Iya, iya, aja. iya. Aku udah Zaman lama nggak dengar. Itu zaman dulu banget itu Iya, ya. udah lama Puntung nggak rokok. dengar. Sekarang udah di ini lagi. Jadi aku lihat teman, Bapak Bang, cari puntung rokok. Waduh. Padahal Pak lebih susah Pak sekarang. Karena orang nggak mau rokok kretek Pak. Hmm. Tinggal gabusnya aja gitu kan. Ya, bener. Tapi memang kita harus, saya pengen Danantara maju. Oke. Kalau dia maju untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya. Tapi kalau Danantara dikelola hanya tahu cara orang perusahaannya rugi, Hmm. tidak tahu bagaimana membuat untung, Ya. saya kok rasa-rasanya nggak yakin gitu. Iya. Ya taruhnya milih komisaris lah. Ya Nah, kan? ini lagi rame. Ya masa komisaris nggak bisa baca neraca? Ya sudah lah nggak bisa neraca nggak apa-apa lah. Apa kayak gitu, ya kan? Namanya komisaris kok Pak. Iya. Beda kalau di bank. Komisaris kan ada fit and proper. Betul. Lagi-lagi Ya ke kan? tata kelola Iya ya. kan? Nanti lama-lama karena kita pembantunya ini dijadiin komisaris service excellent apa gitu kan nggak bisa. Jadi Oke. bahaya itu. Nah, Mas Eko, Hmm. ini kalau kita lihat tadi ya dengan konsep seperti ini ya lama-lama kaum pekerja yang bergaji UMR ini semakin kurus kering kayaknya nih. Sementara para miliarder ini Makin semakin menikmati nikmat Fasilitas. obligasi ini sangat dilindungi, sangat Kalau diuntungkan dengan situasi besar. kayak gini Pak, orang kaya makin kaya. Ya. Saya percaya Om Irama. yang kaya Dan makin teori kaya. kapitalis ini Ya. berjalan dengan baik. Punya uang 1 miliar atau 1 triliun itu sangat berbeda percepatan kekayaannya. Berlipat-lipat. Orang di bawah 100 juta makin miskin dia. Ya. Iya, benar. Gitu kan. Itu yang makin berat. Jadi kesenjangan inilah problem kita. Dan semakin lebar kesenjangan. Semakin lebar. Nah, saya ada support keinginan pemerintah untuk pemerataan itu support. Barangkali yang perlu dipikirkan adalah teknokrasinya. Jadi Pak Ya. Presiden visinya besar, kita hormatin, Betul. kita support. Hmm. Tapi teknokrasinya, Pelaksanaannya. pelaksanaannya ini Operasi, operatornya. yang harus bagus. Jangan Pak punya visi, ininya baru dibikin. Nah, Contohnya ekspor 1 pintu, oke. ya kan? Ya. Nah, ditunda aturannya begini-begini. Iya. Ininya dulu jadi baru. Oke. Kalau ekspor 1 pintu itu, Hmm. yang bikin masalah apa sih? Mungkin pengawasan di bea cukai. Ya bea cukainya dikuatin. Ya. Ya. Kayak zaman saya waktu kecil dulu, SGS atau apalah. Hmm. Dilelang untuk orang asing bener-bener kayak gitu. Ya. Gitu menurut saya. Jadi kita jangan banyak menimbulkan lembaga baru gitu. Oke. Gitu. Semakin besar pembekakan kalau Ya. seandainya semakin banyak lembaga Ya. baru yang akan dibentuk. Jadi terakhir Ya. modal dapat membangun jalan, Oke. pelabuhan
gedung, Hmm. namun hanya kepercayaan publik yang mampu membangun sebuah bangsa. Persis. Jadi uang itu adalah harus berintegritas. Itu udah closing sekali Ya. mereka. Kesimpulannya udah ya. Karena udah kesimpulannya Iya, itu. Oke. Oke. Baik Mas Eko, Ya. terima kasih karena saya yang buka, mau tidak mau di Ya. program ini saya juga yang menutupnya. Karena tadi walaupun statement Mas Eko tadi sudah bagian dari closing sebenarnya. Terima kasih Mas Eko telah hadir di To The Point aja. Ya. Ya, makasih Mas Eko. Baik, Sobat Sindo, rasa keadilan kini menjadi barang yang mahal. Ketika hukum dan aturan hanya tajam ke bawah secara fatal, kita tak boleh diam melihat praktik yang janggal. Saya Eka Kesuma pamit undur diri, Saya Pung Purwanto. sampai jumpa. To the point aja.